Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jemutri Aryanda dengan NIM 1001128202505 dari kelas IKMA dengan dosen pengampu Ibu Feranita Utama SKM MKes. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai penyakit hepatitis A. Apakah Anda tahu apa itu hati? Hati merupakan organ terbesar pada tubuh manusia yang menyumbang sekitar 2% dari berat tubuh total atau sekitar 1,5 kg pada rata-rata manusia dewasa. Hati memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai tempat metabolisme nutrisi makro, tempat penyimpanan besi dan vitamin, tempat pembentukan empedu, serta metabolisme berbagai hormon dan obat-obatan. Terdapat beberapa penyakit yang dapat menyerang hati, salah satunya adalah hepatitis. Hepatitis adalah istilah yang digunakan untuk semua jenis peradangan pada sel-sel hati yang bisa disebabkan oleh infeksi, obat-obatan, alkohol, lemak berlebihan, dan penyakit autoimun. Ada 5 jenis virus hepatitis, diantaranya adalah virus hepatitis A, virus hepatitis B, virus hepatitis C, virus hepatitis D, dan virus hepatitis E. Definisi hepatitis A. Hepatitis A adalah suatu penyakit dengan distribusi global. Prevalensi infeksinya ditandai dengan tingkatan antibodi anti-HAV yang telah diketahui secara universal dan erat hubungannya dengan standar sanitasi atau kesehatan daerah yang bersangkutan. Etiologi hepatitis A. Virus hepatitis A merupakan partikel dengan ukuran diameter 27 nanometer dengan bentuk kubus simetris tergolong virus hepatitis terkecil dan termasuk golongan Piconovirus. Dengan mikroskop elektron terlihat bahwa virus tidak memiliki mantel, hanya memiliki satu nukleosid yang merupakan ciri khas dari antigen virus hepatitis A. Masa inkubasi dan transmisi hepatitis A. Penularan hepatitis A yang paling dominan adalah melalui faecal oral, yaitu melalui makanan dan minuman yang tercemar oleh virus hepatitis A. Umumnya penularan dari orang ke orang. Kemungkinan penularannya didukung oleh faktor higiensi pribadi penderita hepatitis. Untuk kelompok homoseksual sangat mungkin cara penularannya adalah faecal anal oral. Bagaimana sih gejala klinis dari penyakit hepatitis A? Yang pertama ada fase tunas. Lamanya viremia pada hepatitis A 2-4 minggu. Pada fase ini belum terjadinya gejala yang timbul. Yang kedua yaitu fase praikterik atau prodromal, dapat berlangsung sekitar 2-7 hari dengan gambaran sangat bervariasi secara individual seperti urin berwarna gelap, nyeri dan rasa tidak enak di perut, serta demam. Yang ketiga yaitu fase ikterik. Pada fase ini gejala yang timbul adalah kulit dan mata penderita akan berwarna kekuning-kuningan, urin penderita pun akan berwarna kuning pekat, dan panas tubuh akan menurun. Fase terakhir adalah fase penyembuhan. Pada fase ini dimulai dengan menghilangkan sisa gejala, ikterus mulai menghilang, dan penderita merasa segar kembali. Masa penyembuhan sempurna secara klinis dan biokimia memerlukan waktu sekitar 6 bulan. Bagaimana sih cara pencegahan penyakit hepatitis A? Upaya pencegahan penyakit hepatitis A. Yang pertama adalah upaya preventif umum. Upaya preventif umum mencakup 3 hal. Yang pertama adalah perbaikan higien makanan minuman. Upaya ini mencakup memasak air dan makanan sampai mendidih selama minimal 10 menit, mencuci dan mengupas kulit makanan terutama yang tidak dimasak. Yang kedua adalah perbaikan higien sanitasi lingkungan pribadi. Faktor higien sanitasi lingkungan yang berperan adalah perumahan, kepadatan, kualitas air minum, sistem limbah tinja, dan semua aspek higien lingkungan yang secara keseluruhan. Yang ketiga adalah isolasi pasien. Isolasi yang dimaksud di sini adalah isolasi untuk para pasien yang telah terkonfirmasi virus hepatitis A agar penyebaran virus hepatitis A dapat terkendali. Upaya yang selanjutnya adalah upaya preventif khusus. Upaya preventif khusus adalah upaya dengan pencegahan secara khusus yang dilakukan dengan imunisasi. Cara pemberian imunisasi yaitu secara pasif dan aktif. Vaksin hepatitis A yang tersedia saat ini adalah vaksin hidup yang dilemahkan. Perkembangan pembuatan vaksin tergantung kepada strain virus yang diisolasi yang harus tumbuh dengan baik dan dapat memberikan antigen yang cukup.
Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga kita semua dapat terhindar dari penyakit hepatitis A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.